Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai diskusi, saya akan perkenalkan diri saya. Nama saya Hafiz Kintas Sanubari, NPM-nya 2156051014. Di sini saya akan menjawab soal nomor 1. Pertanyaannya adalah, jelaskan bagaimana simbol upacara, pakaian, dan atau aspek budaya lainnya yang dapat diamati, dan nilai-nilai mendasar yang ada di sebuah organisasi. Jawabannya, yang pertama simbol. Simbol adalah sesuatu yang mewakili hal lain. Di satu sisi, upacara, kisah, dan ritus semuanya adalah simbol karena melambangkan nilai yang lebih dalam. Simbol lain adalah artefak fisik dari organisasi. Simbol fisik sangat kuat karena mereka memfokuskan perhatian pada kegiatan tertentu. Yang kedua, ada ritus atau upacara. Nilai-nilai budaya biasanya dapat diidentifikasi dalam ritus dan upacara. Kegiatan yang rumit, berencana yang membentuk acara khusus, dan sering dilakukan untuk kepentingan halayak. Yang ketiga, ada pakaian. Pakaian digunakan untuk mengangkat citra korporasi agar dapat memberikan identitas suatu kelompok atau perusahaan. Selanjutnya, organisasi adalah kelompok manusia yang diatur untuk kerja sama dalam upaya mencapai tujuan bersama. Nilai-nilainya adalah kebersamaan, sama hak, kebebasan mengemukakan pendapat, menghargai pendapat orang lain, dan pelaksanaan hasil keputusan secara bertanggung jawab. Jika Pozik. Aku Ya, nomor 2. Baiklah, mari kita lanjutkan kepada nomor 2. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Rizika Ramadhani dengan nomor NPM 21560511027. Saya akan membacakan soal nomor 2. Apa saja yang menjadi keuntungan dan kerugian dari adanya subkultural di sebuah organisasi? Jawabannya adalah, keuntungan dari subkultural dalam organisasi ialah memiliki berbagai macam kelompok dalam suatu organisasi yang mendorong kelompok lain menjadi lebih semangat bekerja agar tidak kalah dari kelompok lainnya. Namun, ini perilaku subkultural ini memiliki keuntungan yang tidak sepadan dengan kerugian yang ditimbulkannya. Kerugian dari subkultur dalam organisasi akan dapat menimbulkan perselisihan, kesenjangan antar anggota, dan rutinnya rasa ingin saling membantu antar anggota. Tentu saja, ini akan membuat organisasi semakin hari semakin memburuk. Ya, selanjutnya soal nomor 3. Apa yang Anda pahami tentang modal sosial? Organisasi atau perusahaan apa saja yang memiliki tingkat modal sosial tinggi, dan organisasi atau perusahaan yang memiliki tingkat modal sosial yang rendah. Jawabannya, modal sosial adalah suatu serangkaian nilai atau norma-norma informal yang memiliki bersama, diantaranya para anggota suatu kelompok masyarakat yang saling terkait dan didasarkan pada nilai kepercayaan, norma, dan jaringan sosial. Cukup. Lalu kita lanjutkan kepada nomor 4. Apakah menurut Anda budaya birokrasi akan kurang berorientasi pada karyawan daripada budaya klan? Jelaskan. Jawabannya adalah, menurut pendapat saya, iya. Karena dalam budaya klan ini lebih fokus kepada memenuhi apa saja yang dibutuhkan karyawan dalam menjalankan tugasnya dan membuat karyawan menjadi memiliki rasa tanggung jawab dan komitmen yang tinggi karena kebutuhannya telah dipenuhi dalam pekerjaannya. Sedangkan birokrasi hanya pada kesepakatan awal yang apabila ada perubahan perlu dilakukan musyawarah lagi agar kesepakatan dapat diubah. Selanjutnya soal nomor 5. Mengapa kepemimpinan berbasis nilai begitu penting bagi pengaruh budaya? Apakah tindakan simbolis berkomunikasi lebih banyak tentang nilai-nilai perusahaan daripada pernyataan eksplisit? Jawaban yang pertama, karena kepemimpinan yang berbasis nilai tinggi akan mempengaruhi budaya
organisasi yang akan dianut, karena pemimpin yang baik akan mampu mengarahkan anggotanya untuk menerapkan budaya yang baik pula demi mencapai tujuan sebuah organisasi. Selanjutnya, karena simbol menjadi hal penting bagi budaya perusahaan, sebab simbol mencakup tindakan, rutinitas, dan percakapan di dalam organisasi. Sejauh mana simbol-simbol ini efektif bergantung tidak hanya pada individu-individu di luar organisasi yang menafsirkannya, tetapi pada bagaimana karyawan perusahaan mempraktikannya. Cukup. Selanjutnya nomor 6. Apakah Anda menyadari situasi di mana Anda atau seseorang yang Anda kenal dihadapkan oleh dilema etika, seperti didorong untuk menggelembungkan akun pengeluaran? Apakah menurut Anda keputusan orang tersebut dipengaruhi oleh perkembangan moral individu atau oleh nilai-nilai yang diterima di dalam perusahaan? Jelaskan. Jawabannya, menurut saya, lingkungan dalam organisasi lain sangat mengaruhi sifat dari seseorang, karena apabila kita berteman dengan orang yang berkehidupan mewah dan boros, biasanya kita akan ikut menjadi boros juga, dengan alasan agar tidak tertinggal dari teman-teman. Kita yang tentu saja membuat pengeluaran menjadi sangat membengkak dengan mengikuti gengsi. Cukup. Sebelum melanjutkan untuk nomor 7, izinkan memperkenalkan diri. Nama saya Nugroho Fajar Ramadan, NPM 2156 051029. Pertanyaannya, mengapa kesetaraan merupakan nilai penting untuk mendukung pembelajaran dan inovasi? Jawabannya, penting, karena budaya kesetaraan adalah penggerak penting yang membantu perusahaan memaksimalkan inovasinya. Tim kepemimpinan yang beragam mampu menetapkan, membagi, dan mengukur target kesetaraan secara terbuka. Lingkungan yang memberdayakan pekerja, memberikan kepercayaan terhadap karyawan, menghormati tiap individu, dan menawarkan fleksibilitas untuk berkreasi, berlatih, dan bekerja. Tindakan komprehensif, penerapan kebijakan mengenai keramahan keluarga, mendukung hak setiap gender, dan tidak biasa dalam memperkerjakan dan melatih karyawan untuk bekerja secara fleksibel. Baik, sebelum dilanjut, izin memperkenalkan diri. Nama saya Diti Himawan dengan NPM 2156 051034. Lanjut nomor 8. Pertanyaan, apa pentingnya tentang sebuah pernyataan kepemimpinan dan tindakan untuk mempengaruhi nilai-nilai etika dan pengambilan keputusan dalam suatu organisasi? Jawabannya, etika kepemimpinan adalah standar moral yang memberikan batas yang jelas antara yang baik dan yang buruk, serta menjadi pedoman pemimpin dalam pengambilan keputusan. Etika juga menuntut pemimpin untuk berpikir dan bertindak sesuai dengan norma kepantasan dalam hubungan sosial. Pemimpin yang etis punya pengaruh positif bagi orang-orang yang dipimpinnya dengan mendorong sikap dan tindakan berdasarkan nilai-nilai moral yang sama. Pemimpin akan menjadi teladan dalam menciptakan lingkungan kerja yang beretika dan membangun reputasi organisasi yang kuat. Lanjut pertanyaan nomor 9. Bagaimana pemangku kepentingan eksternal mempengaruhi pengambilan keputusan etis dalam suatu organisasi? Mengapa globalisasi telah berkontribusi pada isu-isu etika yang lebih kompleks yang terkait dengan pemangku kepentingan eksternal? Jawabannya, pemangku kepentingan adalah seluruh pihak yang terkait dengan isu dan permasalahannya yang menjadi fokus kajian atau perhatian. Misalnya terkait isu perikanan, maka makna pemangku kepentingan sebagai para pihak yang terkait dengan isu perikanan seperti nelayan, masyarakat pesisir, pemilik kapal, anak buah kapal, pedagang ikan, pengolah ikan, pembudidaya ikan, pemerintah, pihak swasta di bidang perikanan, dan sebagainya. Seorang pemangku kepentingan adalah seseorang yang mempunyai sesuatu yang dapat ia peroleh atau akan kehilangan akibat dari sebuah proses perencanaan atau proyek. Lingkungan global menghadirkan tantangan etik yang berat. Negara memiliki beragam sikap dan keyakinan. Komponen yang menjadi ciri budaya global yaitu multikultural daripada nilai nasional. Mendasarkan status pada prestasi daripada kebangsaan, manajer harus berpikir secara luas tentang etika.
ukuran audit sosial dan melaporkan dampak etika, sosial, dan lingkungan dari operasi perusahaan. Cukup. Baik, nomor 10. Kode etik telah dikritik karena mentransfer tanggung jawab atas perilaku etis dari organisasi ke karyawan individu. Apakah Anda setuju? Apakah Anda kode etik sangat berharga bagi sebuah organisasi? Jelaskan. Menurut saya jawabannya setuju karena etika mengacu pada kode prinsip dan nilai moral yang mengatur perilaku seseorang atau kelompok sehubungan dengan apa yang benar atau salah. Terima kasih. Ya, kita sudahi saja diskusi pada hari ini. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.